Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafika Triwayaning Tias. Di video kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai tipe-tipe audiens dan cara menghadapinya dalam public speaking. Apa saja tipe-tipe itu? Saya akan memberikan penjelasannya di video berikutnya. Tipe yang pertama ada tipe sheep atau si manis, yaitu tipe audiens ini hanya berfokus dan menantikan materi yang disampaikan oleh public speaker-nya. Dia tidak menunjukkan kreativitas dan kemandirian. Mereka lebih sulit memberikan pertanyaan dan kreativitas dibandingkan audiens lainnya. Jika audiens dipenuhi dengan tipe sheep ini, maka suasana cenderung lebih hormat, di mana pembicara atau public speaker ini menjadi penting. Dirinya dianggap sebagai orang yang berpengaruh di tipe audiens kali ini. Dan kontak mata langsung antara audiens dan public speaker hanya terbatas, karena tipe audiens ini hanya sibuk mencatat materi yang disampaikan oleh public speaker-nya. Cara menangani tipe audiens dengan tipe sheep ini yaitu bawalah tipe lain agar menjadi sheep dengan memberikan gambaran mengenai siapa pembicara dan apa yang akan audiens peroleh dari public speaker. Tipe yang kedua ada tipe hot shot atau pembelajar. Mereka mendengarkan dengan seksama apa yang public speaker berikan saat menyampaikan materi dalam seminar. Mereka mudah dengan cepat bersahabat dengan public speaker. Mereka justru lebih cepat belajar dan menggali pertanyaan untuk proses belajar mereka lebih dalam. Jika ruangan dipenuhi dengan tipe audiens hotshot ini, peserta lebih cenderung partisipatif, positif, dan menyukai tantangan. Sesi diskusi mengalir dengan mudah dan tanggapan positif, serta ide-ide akan muncul dengan sendirinya. Lalu, bagaimana cara menangani tipe hotshot ini? Yaitu dengan cara mempersiapkan topik dengan baik dan pahami kemandirian belajar mereka. Gunakan pertanyaan yang sekiranya dapat mengeluarkan ide pendapat mereka dengan penerapan diskusi atau belajar kelompok. Jika pertanyaan ini sulit dijawab oleh public speaker, jangan berpura-pura tidak tahu. Cukup dengan mengatakan, itu adalah pertanyaan yang bagus. Tetapi untuk saat ini saya belum memiliki jawaban yang tepat. Tipe yang ketiga ada tipe clown atau yang disebut dengan tipe penghibur. Tipe clown ini suka melakukan interaksi sosial. Mereka cenderung cerewet dan seringkali memberikan pertanyaan atau komentar hanya bersifat menghibur dan bukan menjadi pendukung atas materi yang disampaikan oleh pembicaranya. Tipe clown ini mudah dimotivasi dengan memberikan sedikit perhatian. Tipe clown ini menyukai diskusi dan tugas-tugas yang berkaitan dengan interaksi, serta tak hayal bahwa tipe clown ini cenderung menjadi pemimpin dalam kelompok. Jika ruangan dipenuhi dengan tipe clown ini, cenderung lebih hidup, tetapi berbeda dengan tipe hotshot. Pembicara akan menemui banyak humor dan bahasan yang keluar dari topik. Ini bisa membuat audiens merasa senang atau malah frustasi, tergantung materi yang disampaikan atau pembawaan yang disampaikan oleh pembicara. Lalu bagaimana cara mengatasi tipe audiens clown ini? Dengan cara menghindari bersifat serius atau arogan dan bawa audiens untuk menikmatinya. Sesegera mungkin kembalikan fokus audiens ke topik pembicaraan. Hindari menimbulkan permusuhan atau membatasi partisipasi mereka karena akan membuat frustasi pada diri mereka. Tipe yang keempat ada tipe sniper atau pengkritik. Tipe sniper ini memulai dengan sikap permusuhan atau sinisnya kepada orang lain atau topiknya. Mereka sering menaruh perhatian dan mendengarkan apa yang pembicara sampaikan untuk mencari kesempatannya yang tepat guna menyampaikan kritiknya agar dinilai ia memiliki keahlian. Dan mereka mendapatkan perhatian lain dari audiens lain dan bisa menggunakannya dengan baik pada saat diskusi.
Jika ruangan dipenuhi dengan tipe sniper ini, suasananya cenderung lebih agresif dan penuh dengan persaingan. Setiap pribadi ingin menjadi pemenang dan menunjukkan bahwa mereka lebih pintar daripada orang lain. Lalu, bagaimana cara menangani tipe sniper ini? Yaitu dengan cara tunjukkanlah sebagai public speaker, karena berdiri di depan dengan ruangan tertentu memiliki alasan tertentu sebagai public speaker. Dan sniper ini hanya menjadi masalah bagi public speaker jika tidak percaya diri. Tipe yang kelima ada tipe the black cloud atau si negative thinking. Mereka memiliki karakteristik dengan bahasan tubuh yang negatif seperti mengkerutkan kening, melipat tangan, dan tatapan mata yang tidak fokus. Mereka memberikan tanda bahwa materi yang disampaikan oleh si pembicara itu tidaklah mungkin untuk dilakukan, atau mungkin terlalu rumit, atau mungkin bisa tidak relevan. Jika ruangan dipenuhi dengan tipe the black cloud ini, si pembicara akan merasakan energi yang rendah, bahasan tubuh yang loyo, respon yang tidak ada dari audiens, dan mata yang layu. Lalu, bagaimana cara menangani tipe audiens yang the black cloud ini? Mulailah dengan memberikan metode yang berbeda. Dan jika di ruangan itu terdapat the black cloud, perolehlah energi melalui membuat, bergerak, atau berdiskusi, asalkan Anda harus menjelaskan kepada audiens mengapa audiens itu harus melakukan hal tersebut. Dengan contohnya, kita akan memulai topik pembahasan hari ini. Sebelumnya, kita harus saling mengenal satu sama lain, sehingga audiens akan mencairkan suasananya dan mendengarkan topik yang disampaikan oleh si pembicara. Tipe yang keenam ada tipe snowman, disebut juga dengan Mr. and Mr. School, di mana snowman adalah orang yang memiliki dalam kutip penyakit bersosialisasi dan tidak berbicara sepanjang interaksi pembicara dengan audiens. Tetapi audiens ini mengetahui apa yang pembicara lakukan. Sisi pribadi dari snowman ini ingin dekat dengan si pembicara, tetapi di benak mereka ia merasa takut. Dia melihat pembicara sebagai sosok yang lebih tinggi daripada mereka. Jika ruangan dipenuhi dengan tipe snowman ini, pembicara akan sulit menerima respon dari mereka. Sesi tanya jawab dan diskusi sangat sulit untuk dilakukan. Lalu, bagaimana cara menangani adanya tipe audiens snowman ini? Kesalahan terbesar yang dilakukan oleh pembicara adalah mengabaikan snowman. Penting untuk memastikan audiens mendapatkan perhatian dari pembicara dengan cara menciptakan kontak mata, tersenyum, dan ciptakan suasana yang hangat dan akrab. Tipe audiens yang terakhir adalah the unwanted panelist, disebut juga dengan si ahli yang tersasar. Mereka yang memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi, tetapi kurang mendapatkan respek dari orang lain. Mereka seringkali menjadi yang pertama untuk menjawab pertanyaan dari pembicara, tetapi jawaban mereka melebihi yang semestinya. Di mata para audiens lain, mereka terlihat menjengkelkan dan mengganggu. Jika ruangan dipenuhi dengan tipe audiens the unwanted panelist ini, biasanya hanya ada sepasang dua audiens the unwanted panelist. Jika melebihi itu, maka akan terjadi di luar kontrol, di mana orang-orang akan berlomba-lomba untuk menyampaikan kisah dan pengalaman mereka. Mereka akan menimbulkan gesekan dengan audiens lain yang datang untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh pembicara. Semua terletak di pundak pembicara untuk mengurangi gangguan yang terjadi. Cara menangani tipe ini yaitu, idealnya pembicara tidak memiliki tipe audiens seperti ini, atau mereka diam dan berbicara seperlunya saja. Demikian video mengenai tipe-tipe audiens dan cara mengatasinya dalam public speaking. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya channel YouTube Rafika Triwi. Terima kasih.